Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Faisal Fariski, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan melakukan observasi terhadap anak berkebutuhan khusus yang menyandang tunanetra. Gimana Pak keadaan Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Saya Bapak Wahyu Pak. Baik. Gimana keadaan Bapak Wahyu? Apakah kabar Bapak sekarang apa? Ya alhamdulillah ya seperti inilah Pak keadaan saya. Ya penyandang disabilitas ya. Kurang bisa. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menyandang disabilitas tunanetra ini sudah dari kapan ya Pak? Kalau saya menyandang ini sudah sejak balita ya Pak, kurang lebih umur 2 tahun. 2 tahun itu. Jadi dulu saya sedang bermain dengan teman-teman. Nah kebetulan saya di situ di luar pengawasan orang tua ya Pak. Saya memegang botol air dan di situ saya tidak tahu kalau itu botol air aki ya Pak ya. Itu saya buat mainan, saya pencet-pencet. Nah ya muncratlah ke muka Pak, bagian mata yang paling penting ini paling fatal. Itu saya udah merasakan panas yang luar biasa. Orang tua sudah saya membawa saya ke rumah sakit ya. Di situ mulai dari situ penglihatan saya sudah nggak berfungsi lagi Pak, sudah nggak berfungsi dengan baik. Itulah. Setelah Bapak mengetahui Bapak ternyata terkena musibah sampai Bapak terkena dengan disabilitas penglihatan ini, apa sih Pak kesulitan yang Bapak hadapi? Ya Mas bisa lihat saja yang dari ini aja lah sudah kelihatan ya, contohnya saya dalam di jalan melakukan aktivitas mencari pekerjaan, saya masih banyak yang lain. Saya sangat sulit benar mencari pekerjaan juga. Kalau boleh tahu nih Pak, pandangan Bapak tentang kehidupan ini apa ya Pak? Karena saya lebih kurang adilnya Tuhan juga. Kenapa? Kok bisa? Saya melihat rekan yang lain, orang lain selain saya ini seperti beruntung sekali mendapatkan ya bisa melihat sekitaran. Nah saya ini seperti ya Allah, kenapa saya, kenapa orang lain aja, kenapa harus saya susah untuk melakukan pekerjaan segala macam Pak ya gitu Pak. Bapak gimana keadaan Bapak dengan, maksudnya apakah dengan keadaan Bapak seperti ini Bapak tetap percaya diri atau malah sebaliknya Pak? Sangat-sangat tidak percaya diri Pak, sangat-sangat tidak percaya diri dalam hal segi jodoh saja Pak ya. Saya sangat sulit mencari yang perempuan yang mau dengan saya, dengan keterbatasan saya. Dengan keadaan Bapak yang sekarang ini Ya, Pak ya? sangat sulit sekali Pak. Kalau untuk ambil contoh dari segi jodoh, kalau kerjaan sudah jelas sangat terbatas, Tertolak terus Pak. sangat tidak ada peluang pekerjaan Pak. Kecil kemungkinan Pak. Jadi Bapak sekarang ini bekerja atau tidak bekerja Pak? Saya sekarang ya tidak bekerja Pak. Mungkin terkadang saya hanya berkeliling di lampu merah Pak. Oh Bapak jualan apa kalau boleh tahu Pak? Saya hanya sekedar meminta Pak, karena saya kurangnya ini kurang. Jadi dengan sebenarnya menurut pandangan saya
bapak, maaf pak, mata bapak yang tidak bisa melihat ini, itu sangat, itu kalau itu di dalam Islam itu pasti hisabnya lebih ringan dengan keadaan bapak seperti ini, karena bapak dijauhkan dari melihat yang sesuatu yang diharamkan oleh agama gitu. Jadi sekali lagi saya mengasih saran kepada bapak jangan lagi untuk mengeluh, apalagi kepada Allah, itu jangan pak. Pasti bapak harus yakin bahwa bapak ini punya kemampuan, dan bapak harus percaya diri dengan kemampuan tersebut. Dan bapak tidak usah lagi minta-minta di jalan ya pak, kalau boleh saya saran, karena saya yakin di luar sana pasti banyak pekerjaan yang mau menerima bapak gitu. Saya berharap dengan setelah saya mengasih konsultasi seperti ini kepada Bapak Wahyu, semoga Bapak Wahyu bisa menjalani hidup dengan nyaman, tentram, dan yang paling penting lebih percaya diri lagi dengan kemampuan yang Bapak miliki. Satu lagi, dengan perbedaan hidup Bapak yang dulu dengan yang sekarang tuh pasti berbeda banget ya Pak ya. Jadi kalau boleh saya ngasih saran ya, Bapak jangan berputus asa, apalagi kita kan masih punya Allah Pak. Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah menguji seorang hamba itu tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya. Dan kekurangan Bapak ini, pasti di balik kekurangan Bapak ini pasti di situ ada kelebihan. Nah, jadi Bapak jangan jadi patokan ke bahwa kekurangan Bapak ini kayak sudah saya sudah inilah kayak kayaknya hidup saya sudah berakhir lah dengan keadaan Bapak seperti ini. Enggak, itu sama sekali tidak Pak. Karena saya yakin pasti semua manusia itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Cuman beda porsi aja. Mungkin Bapak dikasih cobaan seperti ini, pasti dibalik cobaan Bapak yang seperti ini, itu pasti ada kelebihannya Pak. Ada hikmahnya lah dibalik Bapak dikasih kekurangan seperti ini Pak. Meskipun Bapak memiliki keterbatasan melihat, itu tidak menjadi tolak ukur kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi saran saya, Bapak lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, Allah tidak membebani suatu hamba di luar batas kemampuan hamba tersebut. Ya dari motivasi Bapak tadi, saya sekarang lebih bisa berpikir secara positif. Saya harus lebih bersyukur, dan memang harus bersyukur karena Allah itu menguji saya seperti ini, memberikan kekurangan saya seperti ini karena ada maksud lain. Ya, tadi kata Bapak untuk menghindari saya dari zina mata dalam Islam, dan ya Allah pasti lebih sayang pada saya, dan saya harus meminta maaf kepada Allah karena saya sudah berprasangka buruk dengan keadaan saya, diberikan keadaan saya seperti ini. Ya, benar kata Bapak, Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita di luar batas kemampuan hambanya. Betul sekali ya. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, setelah saya memberi Bapak motivasi seperti ini, apa yang Bapak rasakan?
merasa terlahir kembali apa ya, dengan adanya motivasi Bapak tadi. Saya menjadi lebih bersemangat untuk menjalani hidup, lebih bersemangat untuk mencari pekerjaan, lebih bersemangat untuk mencari segala aktivitas yang mungkin menurut saya itu tidak bisa dilakukan oleh saya, tapi saya akan coba untuk ya tadi untuk bekerja, untuk tidak meminta-minta. Saya akan coba untuk mengembangkan bakat saya di dalam musik itu ya, kurang lebih seperti itu Pak, yang menjadi motivasi, hal positif dari motivasi Bapak. Baiklah, terima kasih Bapak Wahyu sudah bersedia untuk saya wawancarai. Karena pertanyaan sudah habis, saya akhiri wawancara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di sana dulu. Terima kasih banyak. Sama-sama.